Day in my life. Hari ini setelah selesai dari pelayanan poliklinik di puskesmas, akhirnya aku menuju ke salah satu toko untuk membeli salah satu alat tempat penyimpanan vaksin dan alat pemeriksaan swab PCR. Dan setelah itu saya melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi sekitar 4 jam perjalanan. Dan saya akhirnya singgah beli kopi dengan harga 5.000. Ini sudah 1 jam perjalanan. Dan setelah 2 jam perjalanan akhirnya aku sempatkan lagi untuk membuat video. Kalau kita sebelah kanan menuju ke Lanci namanya, kalau lurus itu menuju ke Calabai. Itu adalah tempat yang akan kita tuju hari ini. Satu dermaga yang baru yang biasanya untuk nyandar kapal asing, dan di sanalah tempat tujuan kita. Sepanjang perjalanan memang sangat indah dan saya selalu suka jalan di tempat ini karena seperti saya berada di luar negeri. Walaupun saya belum pernah ke luar negeri, tetapi pemandangannya cukup mengelokkan dan memanjakan mata. Ini di daerah Kempo namanya, di kaki Gunung Tambora. Saya ke sana sebenarnya harus bertiga bersama dengan pegawai, tapi karena mereka tidak bisa, akhirnya saya pergi sendiri. Ya, ini di kaki Gunung Tambora. Di sini orang-orang menanam jagung di sepanjang jalan. Jadi padang savana di sini ini dulunya kosong, sekarang sudah diisi oleh petani dan mereka menanam jagung. Cukup membuat masyarakat di sekitar naik taraf ekonominya. Dan bukan cuma itu saja, saya selalu memvideokan proses perjalanan ke sana karena memang perjalanan di sini benar-benar memanjakan mata. By the way, kami ke sana akan melakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan PCR untuk kru kapal asing yang mengantarkan logistik di salah satu perusahaan PT Gula di Tambora. Ini adalah namanya Doroncanga. Doroncanga itu adalah salah satu geopark yang dimiliki oleh NTB. Ini adalah cagar budaya. Jadi sepanjang jalan ini memang banyak sekali sapi Australia, sapi lokal yang dipeternakan. Dan yang paling unik dari tempat ini adalah tanahnya yang sangat gembur dan gampang sekali longsor. Jadi dinamakan dengan Saraenduha. Setelah 3 jam perjalanan akhirnya kita sampai di daerah ini, di savana Gunung Tambora. Kembali lagi saya memvideokan jalan lurus yang benar-benar memanjakan mata dan sekalian healing. Dan sebelah kanan, sebelah kiri itu memang disuguhkan dengan pemandangan yang sangat luas tanpa ada tanaman atau pohon-pohon yang rindang, betul-betul lapang pemandangannya. Dan di sini memang sengaja dipeternakan sapi Australia, sapi-sapi yang berwarna putih seperti yang kalian lihat semuanya. Dan awan di sini betul-betul indah dan benar-benar biru. Ini saya videokan sekitar jam 3 sore, jadi tidak terlalu panas dan benar-benar jalan yang ke sini itu tidak banyak yang melewati, kecuali orang-orang yang benar-benar menuju ke tujuan, misalnya ke Tambora atau ke Calabai, karena di ujung sana itu ada beberapa kampung termasuk di pelabuhan yang kita akan datangi.
Kalian bisa lihat di sini betapa bagusnya pemandangannya, dan bagi teman-teman yang ingin ke sini bolehlah sekali-sekali sekalian melihat daripada geopark yang dimiliki oleh NTB, Gurun Savana Tambora. Kok saya bisa salah sebut ya? Ya, di sebelah kiri sana, jauh di sana itu ada pantai, sedangkan sebelah kanan itu adalah Gunung Tambora. Mungkin kalian dan teman-teman sudah memahami dan sudah pernah dengar apa itu Gunung Tambora. Kami kesini hampir setiap minggu untuk menuju ke lokasi bekerja sekalian jalan-jalan. Jalannya itu lumayan bagus di sini, jadi sangat mudah menuju ke akses daripada tempat yang dituju. Dan by the way, di sini jembatannya sangat banyak dan saya tidak berhenti juga untuk memvideokannya. Kecepatan yang saya pakai ya sebenarnya kecepatan 60, tapi karena aku menggunakan kecepatan pada saat mengedit video, jadi seolah-olah ini sangat cepat. Dan yang paling menyenangkan adalah di sini itu benar-benar sepi. Jadi kita bisa melihat dan menyaksikan sendiri pemandangan yang indah tanpa harus ada bunyi-bunyi dari mobil atau motor yang ikut dengan kita. Benar-benar bekerja sambil healing. Mungkin seperti kata anak-anak muda sekarang. Tapi yang paling membuat saya terkesima di daerah ini adalah peternakannya. Mungkin di sini jarang sekali orang yang mencuri ya, tapi karena saya lihat sapi-sapinya itu hanya berkeliaran begitu saja. Pernah satu kali saya ajak salah satu teman saya menuju ke sini, dia dari luar kota, dan dia bertanya bagaimana caranya mengenali sapi-sapi itu, sedangkan sapi itu banyak banget dan sama warnanya. Salah satu cara untuk mengenali sapi di sini adalah dikasih tanda, ada namanya cap di badannya, apakah itu punya si A atau si B. Jadi itu misalnya yang punyanya itu Pak Gunawan, jadi mungkin dikasih cap tanda di badannya itu huruf G. Ya, memang jalan di sini ini lurus sampai ke ujung seperti jalan menuju ke kebaikan ya, tapi semuanya sangat-sangat indah dan saya nikmati, gengs. Dan sampailah di sekitar 1 jam lagi menuju ke lokasi ini lepas daripada Gunung Tambora. Memang di sini ini daerahnya adalah pertanian atau tempat menanam tebu, karena di sekitar situ ada perusahaan tebu PT SMS namanya. Jadi yang memproduksi gula di Indonesia bagian timur itu adalah sini, sedangkan bagian Asia juga ini adalah perusahaan yang terbesar di Asia. Jadi yang memiliki memang orang asing, gengs. Ya, 10 menit lagi kita menuju ke lokasi. Perjalanan kita sudah hampir 3 jam lebih. Itu adalah kapal yang akan kita tuju. Di sana itu adalah kapal asing, ada orang Cina di atasnya, ada sekitar 17 kru, 5 krunya dari Bangladesh. Kami bersama dengan orang karantin dan kami menuju ke sana menggunakan kapal ini, gengs. Akhirnya inilah aku, dan di belakang sana itu adalah tim dari Pelni, agen Pelni. Jadi kami ke sana itu dengan 3 tim PCR, tim agen Pelni dan tim dari KKP karantina pelabuhan. Menuju ke lokasi sana itu sekitar 10 sampai 15 menit. Sudah mulai terlihat itu kapal asingnya, dan saya di sini sibuk memfoto dan membuat video karena memang salah satu tugas saya adalah dokumentasi. Dan ini adalah namanya Silver Sailing. Kapalnya panjang banget ya, sekitar 70 apa gitu istilahnya, 73 atau 74. Ya, ini adalah kapal yang akan menjadi tujuan kita untuk melakukan pemeriksaan.
Kapal ini berasal dari Hong Kong dan sudah mulai terlihat panjang sekali. Ini adalah kali ketiga kami ke sini, walaupun dengan kapal yang berbeda. Dan beberapa saat ke depan kami akan siap-siap naik ke dalam kapal dengan menggunakan tangga sebelah. Sampai di atas kami siap-siap menggunakan APD dengan petugas yang sudah siap melakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel PCR. Dan tugas saya di sini adalah mengontrol. Setelah semua kru dilakukan pemeriksaan, pengambilan sampel, dan sembari saya memvideokan daerah-daerah sekitar kapal dan pemandangannya. Pekerjaannya sih lumayan berisiko, tapi ya inilah pekerjaan. Setelah selesai semuanya, akhirnya kami membuat dokumentasi. Yang pertama adalah latihan dari KKP dan kemudian foto bersama. Dan setelah mereka menyelesaikan seluruh administrasinya, akhirnya saya menyempatkan diri untuk memvideokan dari badan kapal dan daerah di sekitar kapal, geng. Ngomong-ngomong, topi ini bukan topi aku, tapi topi yang saya ketemukan di dalam mobil. Tidak tahu topi siapa. Akhirnya kita pulang, tapi yang paling lucu pada saat kami pulang, bensin daripada bot itu habis. Akhirnya kami mendayung. Ya, karena memang saya harus pulang cepat-cepat untuk mengambil sampel, untuk mengirim sampel untuk masuk ke dalam laboratorium. Akhirnya saya cepat-cepat untuk pulang. Sampai ini mungkin sekitar jam 5, setengah 6 lah. Dengan kecepatan penuh. Saya kebetulan ke sana itu menggunakan mobil Pajero Sport. Jadi saya rasa memang saya harus membawa mobil ini walaupun ya membutuhkan BBM yang sangat besar, tapi ya minimal membuat saya safety dalam perjalanan. Sepanjang perjalanan pun saya tidak lupa memvideokan jalan di sekitar situ. Karena memang konon kalau jalan di sekitar ini sore-sorenya itu sapi-sapi lagi ngumpul gitu. Jadi salah satu pemandangan sore di Doroncanga atau savana daripada Geopark Tambora ini adalah sapi-sapi di sore hari. Ini adalah mobil-mobil dari PT SMS itu kali ya. Mereka pulang kerja selesai memotong tebu. Mungkin saya juga kurang tahu, gengs. Ya, saya benar-benar tidak bosan memvideokan gambar di sepanjang perjalanan ini. Saya sangat penasaran terhadap sapi-sapi yang diceritakan oleh teman-teman kalau sore hari. Walaupun sudah mulai muncul sapi 1 atau 2, tapi teman saya bilang bahwa sapi di sini sangat-sangat banyak dan suka mengumpul gitu. Ini masih pada cerita yang sama. Sebenarnya saya tidak perlu ngomong juga, kalian semua pada tahu ini namanya Doroncanga. Tapi jalan ini adalah jalan yang pernah kita datangi tadi. Jadi jalan datang dan jalan pulang sama saja. Videonya terputus beberapa saat, akhirnya saya lanjutkan lagi dengan tujuan agar saya bisa dapat memvideokan jembatan. Karena memang jembatan di sini ini banyak banget, sekitar berapa puluh meter itu jembatan lagi. Karena dulu ini adalah aliran larva daripada Gunung Tambora. Jadi kemungkinan jembatannya itu banyak banget. Tapi jembatan di sini ini tidak panjang-panjang loh, gengs. Jembatannya itu pendek. Kita ini sudah mulai melihat gerombolan sapi yang mulai berada di pinggir jalan. Ini adalah salah satu pemandangan yang sangat bagus kalau kita menuju ke Tambora. Kita menuju ke padang savana. Ya, akhirnya saya memindahkan kamera di sebelah kanan. Wow, ini adalah sapi yang saya maksud, gengs. Mereka mulai ngumpul. Kemudian
di sini mungkin mereka akan bermalam. Bermalamnya itu di pinggir jalan. Ya aneh kan. Mereka itu tidak punya kandang sebenarnya. Mereka itu dikandangin secara liar begitu. Tapi apakah ada yang menunggu? Iya ada. Mereka itu ada yang mengontrol, takut-takut nanti itu ada yang mencuri dan sebagainya. Lebih baik menghindar daripada kejadian. Di belakang tadi itu adalah mobil ambulans dari karantina pelabuhan. Ya, itu dia di belakang. Dia mengekor saya dari belakang. Sedangkan saya sendiri, gengs. Saya sendiri mengendarai mobil ini. Kemudian, wah, saya memang sengaja memvideokan mereka di belakang biar mereka itu tetap semangat juga jalannya. Sebenarnya mereka itu harus tidur di sana di pelabuhan sambil menunggu hasil pemeriksaan daripada kami. Tetapi karena ada salah satu krunya itu harus pulang dulu, jadi mereka harus datang lagi besok pagi walaupun perjalanannya adalah 3 jam. Itu adalah ambulans mereka. Ya, saya akan memvideokan lagi ini sapi-sapi yang saya ceritakan. Banyak banget kan. Sapi Australia, sapi lokal, mereka berkumpul di sini sore-sore hari. Ini adalah salah satu pemandangan yang sangat menakjubkan menurut saya. Lah, maksud saya apa ini ya? Ini mungkin HP-nya jatuh, ya. Jadi mereka itu kalau sore hari seperti yang saya bilang itu berkumpul di sini. Jadi tidur di pinggir-pinggir jalan sapi-sapinya. Dan ada gubuk, ada bangunan-bangunan segi empat seperti mana ya? Nah, wow, ini sapinya mulai banyak banget, gengs. Ini yang membuat saya senang. Jadi kita itu bisa kerja sambil healing, melihat sapi. Benar enggak? Ya. Hai sapi, minggir, saya mau lewat. Kalian, aduh, begitu cantiknya sapi-sapi ini ya. Mungkin di mana gitu tidak ada sapi seperti ini kali ya. Di Indonesia mungkin yang paling banyak sapi seperti ini ya di sini ya. Ya sudahlah. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan lagi ya. Tidak tahu sampai di mana ini perjalanannya. Kami lanjutkan saja perjalanannya. Dan kita sudah melihat berbagai macam sapi. Bukan berbagai macam sapi sih, hanya ada 2 macam sapi yang dipelihara di sana, yaitu sapi Australia dan sapi lokal saja. Ada kerbau sebenarnya ya. Nanti mungkin di depan situ ada kerbau, karena kemarin itu kita melihat banyak sekali kerbau yang lewat di jalan raya ini. Dan kita sebentar lagi menuju ke tempat terminal. Oh iya, saya tidak lupa juga memvideokan sunset yang ada di padang savana ini. Lihat itu, sunsetnya begitu cantik. Walaupun tidak full karena sudah jauh. Jadi mungkin kalau di dekat-dekat daerah barat sana mungkin sunsetnya akan kelihatan bagus sekali ya. Tapi yang saya ingin kasih tahu ke teman-teman bahwa sampai kami pulang itu hujannya deras banget. Akhirnya kami memberikan dengan kecepatan sekitar 20-30 km per jam aja lah. Karena jarak pandangnya itu sangat pendek banget guys. Saya ada yang request tadi, tolong di video ini ulang lagi dong sapi-sapinya. Oh iya, ini aku videoin lagi sapi-sapinya ya. Saya benar-benar suka pemandangan sapi-sapi ini. Ya, kita ulang lagi ya. Sapinya lucu. Seandainya saja saya punya semua sapi itu ya, keingat lagi. Akhirnya sekitar jam 11 malam kami sampai kembali ke klinik Pratama Dr. Gunawan. Dan yang piket sedang piket di dalam, sedangkan kami bagiannya yang tugas di luar. Ya, akhirnya kami selesai hari ini.